Juli 2026, Tumpang Sawah, sahabat Sedasu, mengundang dua orang figur politik dan juga dia adalah tim sukses daripada saudara Letnan Dalimunte sebagai wali kota Parangsidimpuan yang saat ini sedang menjalankan rotasi jabatannya hampir 2 tahun. Persoalan yang perlu kita bahas dan untuk diketahui oleh publik adalah: 1. Kota Parangsidimpuan sudah memiliki 4 dekade kepemerintahan atau kepemimpinan. Yang pertama, Bung Zulkarnain, Bung Anda, Irsa, Effendi, dan saat ini memasuki 2 tahun perjalanan dalam kepemimpinan Letnan Dalimunte. Yang saya pertanyakan kepada dua narasumber, khusus karena dia memiliki satu integritas dan disiplin ilmu yang sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya adalah Bapak Adnan Buyung Lubis. Selamat dan salam sukses Pak Adnan Buyung Lubis. Selamat, alhamdulillah Pak ya. Dan di sebelah kanan ini adalah salah satu anggota DPR mantan yang baru saja mengakhiri kalau di birokrasi Purnabakti alias pensiun. Ini dia Bapak, siapa namanya Pak? Irfan Harahap adalah merupakan salah satu pemilik kota Parangsidimpuan yang sangat bertanggung jawab seharusnya tentang pembangunannya. Pertama, saya tanyakan sama Bapak Irfan, karena dia adalah marga Harahap dan kota Parangsidimpuan tanahnya Harahap. Bagaimana kira-kira perkembangan kota Parangsidimpuan menurut Pak Irfan Harahap? Sampai sejauh ini memang belum ada, ya masih stagnan karena kepemimpinan Letnan Dalimunte SKMNS itu masih 2 tahun, ya masih stagnan, belum ada. Tapi walaupun begitu, sebagai apa namanya, DPRD Kota Parangsidimpuan sebagai kita ini bisa memicu pembangunan Kota Parangsidimpuan. Bermitra pemerintah Kota Parangsidimpuan berkolaborasi dengan DPRD sebagai pengawas pengawas kebijakan penganggaran pengatur undang-undang. Oke, Bapak Harahap, dia berharap dari kesimpulan apa yang dijelaskan sangat lugas dan tegas, berharap Bapak Letnan Dalimunte sebagai wali kota Parangsidimpuan bersinergi dengan anggota DPR sehingga pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tadi kita simpulkan bahwasanya sampai saat ini belum ada perubahan alias stagnan. Artinya kalau kita melihat kondisi ini belum fantastis dan belum masuk di dalam kategori biasa-biasa saja, di bawah biasa-biasa saja. Sebagai anggota dewan untuk mendongkrak pembangunan supaya drastis di mata publik, apa pembangunan apa saja kira-kira Pak Harahap yang harus dilakukan? Dan Anda sebagai tim sukses, sudahkah saudara memberikan masukan kepada saudara Letnan? Begini, kalau menurut pendapat saya, pembangunan itu seharusnya diawali dari akar rumput. Diawali dari akar rumput, ya. Dari desa ke kota. Dan memang kemarin waktu masa-masa pilkada itu juga kita kampanyekan pembangunan dari desa ke kota. Oke Pak Harahap, pada masa kampanye ternyata Anda adalah sebagai tim sukses. Di waktu kampanye Anda dipakai sebagai pemikir, pekerja untuk menyukseskan. Nah saat ini apakah saudara pernah diundang oleh saudara Letnan untuk membuat masukan atau bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun kota Parangsidimpuan? Kalau sampai saat ini belum ada panggilan. Jadi saudara belum ada panggilan ataupun berkoordinasi dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kalau kita masuk berbicara tentang pembangunan kota Parangsidimpuan itu Belum pernah. Oke baik, terima kasih. Itulah bincang-bincang yang disampaikan oleh Pak Harahap tentang
kondisi dari para Kota Parangtribuan dan kepemimpinan Saudara Letnan dari Munte. Artinya Letnan dari Munte perlu untuk mengambil satu input output agar input output itu tercapai outcome-nya. Itu karena ada beberapa orang yang memiliki kualitas dan kuantitas itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dan ternyata hanya berjumpa di loko kopi minum-minum itu saja. Saya pikir itu bukan tugas seorang wali kota. Dia harus membicarakan hal itu dengan formil terhadap publik ataupun figur-figur. Selain daripada itu, karena hadir satu orang Pondang Pak Nanwin Lubis yang juga pernah menjadi anggota DPR, dan dia juga katanya adalah tim sukses, dan apakah benar dia juga penasehat hukumnya Saudara Letnan? Kita pertanyakan secara langsung bagaimana menurut Saudara Pak Buyung tentang Komisi Pembangunan Kota Parangtribuan apabila kita bandingkan dengan pembangunan 3 wali kota sebelumnya. Silakan Pak Nanwin. Ya, terima kasih Pak Yan. Di kondisi sekarang kita melihat sesungguhnya kalau di kepemimpinan 1 tahun 6 bulan daripada Saudara Letnan dari Munte Ari Pahlevi itu, kalau saya mengatakan masih stagnan sebagaimana yang disampaikan Pak Irfan tadi. Dan inilah yang menjadi beban pemikiran kita, apalagi kami ini adalah bagian daripada tim sukses beliau ketika itu, sehingga ada ide-ide yang cemerlang saat pemilihan itu dalam sesi pilkada itu, ini nampaknya tidak nampak. Malahan saya melihat terkesan hari ini adalah habis manis seperti buang, ya. Permainan ini semua habis manis seperti buang, sehingga tidak mengingat daripada jasa-jasa orang lain. Padahal kata Bung Karno, kalau untuk Pak Yan ingat, jasa merah jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Tapi nyatanya ada yang kesannya terlupakan, ada kesannya dia lupa bahwa sebenarnya yang pertama itu untuk membangun Parangtribuan ini lupa beliau. Ini harus sebenarnya kami pun sudah menyampaikan kepada beliau melalui orang-orang yang saat ini lagi mendekat dengan beliau agar dia lupa atau dalam kategori pengkhianat. Kalau saya mengatakan lupa, dia belum pengkhianat dan pengkhianat, ya. Jadi kita punya harapan ke depan Pak Letnan ini supaya kembali back to zero kepada misi dan visi dia. Ini dari di awal sebagai calon wali kota ketika itu. Inilah yang harus diaplikasikan dia, inilah yang harus direalisasikan dia. Apalagi katanya mantap. Bagaimana mantap itu? Maju itu bagaimana? Apakah hari ini maju? Sekarang memang mereka luas dalam konteks anggaran. Ketika itu terjadi defisit anggaran ataupun namanya efisiensi anggaran, kita bagaimana sekarang sudah dikembalikan? Sudah dikembalikan 110 miliar itu sudah dikembalikan kepada daerah. Nah, ini seharusnya beliau itu menata supaya dana yang itu betul-betul sampai kepada korban-korban pasca bencana itu, jangan asal disalurkan. Nah, ini harapan kita ke depan kepada beliau supaya sama-sama bergerak, berkolaborasi sebagaimana disampaikan beliau, yang berkolaborasi dengan DPRD, dengan Forkopimda itu semakin akurat. Berarti ada kasus yang berhubungan dengan Saudara Letnan masalah bantuan korban bencana alam. Kalau persoalan kasus itu belum ada kasus, tetapi di kasus-kasus dan orang, itu saya sangat sayangkan. Sebenarnya belum ada kasus, tetapi ini kita berharap, apalagi yang pernah bersama beliau, kita berharap agar cita-cita awal, agar niat awal dia menjadi calon wali kota itu supaya dilaksanakan pada hari ini. Nah, apakah dia hanya 1 periode atau mau 2 periode? Kalau mau 2 periode, mulai sekarang ada 3 tahun lagi yang harus visi dan harus dijaga, ya. Itu saja, Pak Yan. Baik, terima kasih Bapak Adnan Buyung Lubis, tokoh politik Parangtribuan dan advokasinya lingkup nasional. Begitu juga dengan Bapak Arab adalah raja pemilik kota Parangtribuan yang sangat paham akan kondisi kota Parangtribuan mulai dari desa, kecamatan sampai kota. Seharusnya kedua insan yang memiliki satu kualitas yang sangat baik, apalagi pernah menjadi tim sukses Saudara Letnan dari Munte saat ini. Makanya saya perlu mengundang kedua tokoh ini sudah bagaimana sebetulnya kondisi kota Parangtribuan.
karena desas-desus masyarakat mengatakan Lentan dan Putih belum ada gerakan yang fantastis, masih dalam kategori biasa-biasa saja. Atau memang desas-desus juga mengatakan terlalu banyak bisikan-bisikan yang masuk kepada saudara Letnan sehingga bingung untuk mempertimbangkan. Tapi dalam hal itu, karena itu adalah manajemen pemerintahan, kembalilah kepada sistem apa yang disampaikan oleh Adnan biologis untuk maju terus bersama dalam meningkatkan suatu pembangunan, karena waktu ada 3 tahun lagi. Baik, terima kasih pada Bapak Adnan biologis dan Pak Rahab. Kira-kira ada hal yang mau disampaikan lagi tambahan, silakan Pak. Oke, tadi Pak Ian sebelum kita ke materi itu ada menyampaikan persoalan kuasa hukum. Di sini saya sampaikan saya bukan kuasa hukum Pemko Badan Himpuan. Oh iya, saya bukan kuasa hukum Pemko Badan Himpuan. Memang ketika di waktu digelarnya demokrasi, itu pesta demokrasi, memang kami adalah bagian tim kuasa hukum ketika itu. Tetapi di sini saya sampaikan kepada Pak Letnan, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memakai saya ketika itu, walaupun pada hari ini tidak dipakai beliau. Itu biasa saja di dalam kehidupan perjalanan hidup. Karena saya berprinsip begini gaya, saya hidup ini adalah nikmati, jalani, nikmati, dan syukuri. Saya menjalani kehidupan ini dengan baik, akan menikmatinya dengan baik. Pasti saya akan bersyukur. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, lain syakartum wa azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya pasti bersyukur. Oke, terima kasih banyak Bapak Adnan biologis. Dan kira-kira Bapak Arab ada kira-kira hal yang mau disampaikan untuk merangkum diri yang berbicara tidak tentang kota Karachi. Karena mau langsung mancing, sebenarnya kota Padang itu penuh yang macam yang kita lihat, takut semua asalan itu harus back to basic, back to basic. Untuk back to basic, apapun jaringannya, kolaborasi antara stakeholder DPRD Kota Padang Sidempuan bersama pemerintah Kota Padang Sidempuan, semua itu lebih bagus. Oke, baik, terima kasih Bapak Arab dan Bapak Lubis. Back to basic, kembali koordinasi kepada stakeholder. Di masa kepemimpinan Jenderal Prabowo Subianto, dia mengajak seluruh kepemimpinan dan kepala daerah, bupati, gubernur, dan wali kota untuk melakukan koordinasi kepada stakeholder. Jelas dan nyata, siapa presiden yang lama dihormati oleh Prabowo. Begitu juga layaknya Kota Padang Sidempuan, jangan lupa kacang kepada kulitnya. Tetaplah bersinergi di dalam membangun sehingga pembangunan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih wawancara eksklusif ini, dan semoga Bapak Adnan biologis dan Bapak Arab senantiasa sukses, sehat selalu sebagai politisi kota. Adnan biologis sarjana, seorang raja, Bung Harap, pemilik tanah Kota Padang Sidempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.